Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam perkuliahan farmakoepidemiologi dengan bahan kajian yang terakhir untuk metode kajian farmakoekonomi, yaitu metode kajian farmakoekonomi yang ketiga. Jadi Anda ingat yang belum kita bahas adalah cost benefit analysis atau CBA yang dipresentasikan oleh saya, Valentina Meta Srikartika. Nah, apa definisi dari cost benefit analysis atau CBA? CBA adalah satu jenis dari evaluasi ekonomi yang membandingkan antara biaya dan manfaat dari suatu intervensi, di mana biaya atau manfaat dua-duanya itu dikonversi dalam unit moneternya. Kalau biaya kita tahu ya, biaya pasti dalam unit moneternya, tapi outcome atau di sini kalau dalam analisis CBA itu outcome-nya itu diistilahkan disebut dengan suatu istilah yaitu manfaat atau benefit. Nah, manfaat atau benefit atau health outcomes itu dikonversi dalam unit moneternya juga. Sehingga baik itu biaya dan juga manfaat dua-duanya itu diukur dalam unit moneternya, misalnya rupiah atau dolar. Nah, di sini diilustrasikan misalnya suatu institusi dia ada menggunakan suatu resort, contohnya misalnya dia ingin menjalankan suatu klinik diabetes, kemudian jalan klinik diabetes itu dalam intervensi public health sehingga menghasilkan health outcomes. Health outcomes-nya itu misalnya kali quality adjusted health outcomes-nya atau kualitas hidup dari individu itu meningkat. Nah, di cost benefit analysis kalau CUA kemarin outcome-nya diukur dalam utilitas atau kali, kalau cost benefit analysis peningkatan kesehatan itu dikonversi dalam nilai rupiah. Jadi health outcomes-nya itu dikonversi dalam money atau benefits atau manfaatnya itu divaluasi dalam bentuk moneter. Cost benefit analysis atau dalam bahasa Indonesianya analisis manfaat biaya itu tadi sudah saya sebutkan ya, analisis yang membandingkan biaya dan manfaat atau health outcomes dari suatu intervensi di mana kedua komponennya diukur dalam unit moneter. Jadi komponen dari CBA ada dua ya, cost atau biaya. Biaya yaitu definisinya adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengimplementasikan suatu intervensi. Kemudian karena biaya itu dikeluarkan akan timbul manfaat atau benefit. Jadi outcome dari health outcomes dalam CBA itu disebut benefit atau manfaat, yaitu keuntungan yang dihasilkan dari mengimplementasikan suatu intervensi. Misalnya biaya terhindarkan, karena suatu intervensi banyak individu yang tidak kena diabetes mellitus. Berapa biaya yang terhindarkan dari individu yang tidak terkena diabetes mellitus tadi? Meningkatnya produktivitas itu divaluasi juga berapa unit moneternya, meningkatnya kesehatan juga diukur secara moneter. Nah, cost benefit analysis karakternya tadi mengukur input dan juga outcome, mengukur cost dan juga manfaatnya atau benefitnya dalam nilai moneter. Biasa digunakan oleh suatu institusi untuk menganalisis apakah anggaran yang mereka keluarkan itu menghasilkan keuntungan secara moneter. Contohnya misalnya sebuah fasilitas pelayanan kesehatan akan mengevaluasi, dia dapat suatu budget nih, mau dialokasikan untuk menyediakan layanan farmakokinetik dalam bentuk therapeutic drug monitoring kah? Atau alokasi budgetnya itu untuk klinik khusus diabetes kah? Institusi tersebut. Kelebihannya, CBA dapat membandingkan atau mengevaluasi dua intervensi yang outcome-nya berbeda karena sama-sama dikonversi dalam unit moneter. Contoh tadi, TDM dengan klinik diabetes mellitus kan outcome-nya beda. TDM itu apa? Klinik khusus diabetes mellitus berapa persen pasien yang gula darahnya terkontrol misalnya. Kalau TDM berapa individu yang diukur kadar obat dalam tubuh untuk obat-obat dengan indeks terapi sempit sehingga mereka terhindar dari efek samping obat misalnya. Kan dua intervensi yang sangat berbeda, tidak bisa dengan cost effectiveness analysis tidak bisa diukur. Tapi kalau cost benefit analysis, keuntungan dari layanan TDM, keuntungan dari mendirikan klinik diabetes khusus diabetes itu divaluasi dalam bentuk rupiah misalnya, sehingga bisa-bisa sama-sama bisa dibandingkan. Tapi kekurangannya ada pertimbangan etika. Misalnya tadi berapa banyak individu yang gula darahnya diukur itu dikonversi dalam bentuk biaya. Etikanya di mana? Berapa penyakit
atau berapa kematian yang terhindarkan, kalau diukur dalam biaya berapa. Nah, kadang itu melibatkan pertimbangan etika. Atau pengukuran outcome tergantung preferensi kekayaan. Misalnya Anda bisa hidup karena obat ini bisa bertambah hidup 5 juta. Berapa Anda mau menilai pertambahan hidup 5 juta, 5 tahun. Berapa Anda menilai pertambahan hidup 5 tahun dalam moneter, itu kan biasanya tergantung preferensi. Mungkin orang kaya bisa memberikan sejumlah nilai. Orang yang dengan kondisi ekonomi lebih rendah, nilainya pasti akan berbeda dengan orang yang lebih kaya tersebut, sehingga bisa menggambarkan preferensi kekayaan. Itu kekurangan dari CBA. Nah, terdapat dua metode dalam membandingkan biaya atau input atau cost dengan benefit atau outcome dalam unit moneternya. Metode satu adalah dengan menggunakan rasio manfaat biaya, yaitu manfaat dibagi biaya. Kan dua-duanya sama-sama dalam bentuk rupiah nih, jadi sama-sama bisa dibagi. Apabila jumlah moneter manfaat dibagi dengan jumlah moneter biaya itu lebih dari 1 hasilnya, maka manfaat melebihi biaya yang dikeluarkan. Tapi apabila jumlah moneter atau uang dari manfaat dibagi jumlah biaya yang dikeluarkan itu kurang dari 1, maka biaya yang dikeluarkan melebihi manfaat yang didapat. Atau metode 2 itu dengan menghitung net benefit-nya, perhitungan net benefit-nya, di mana biaya dari suatu intervensi itu dikurangi dari manfaatnya. Atau manfaat berapa nilai manfaat, berapa uang yang didapat dari manfaat itu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan karena melaksanakan intervensi. Kalau selisihnya positif, berarti intervensi yang dijalankan itu untung. Ini contohnya ya, sebuah institusi itu akan melakukan cost benefit analysis untuk intervensi yang dia lakukan untuk mengurangi programnya itu adalah mengurangi lemak-lemak jahat di makanan misalnya. Nah, analisis monetar valuation-nya adalah dia mengestimasi bahwa keuntungan akibat program ini adalah worth setara dengan 140 miliar. Yang diukur dari direct medical cost averted, jadi berapa biaya terhindarkan, berapa biaya yang akibat program ini individu terhindar dari misalnya hiperlipidemia, stroke, hipertensi, itu dikalkulasi. Kemudian kualitas hidupnya meningkat, itu juga divaluasi. Kemudian umurnya bertambah, itu juga divaluasi, dapatnya 140 miliar. Kemudian dianalisis bahwa dengan menjalankan program ini biaya yang harus dikeluarkan dari industri dan juga konsumen itu sekitar 6 miliar. Maka dikalkulasi manfaatnya 140 miliar dikurangi 6 miliar masih positif 134 miliar. Maka net benefitnya atau metode ini berarti metode yang kedua ya, metode kedua dengan net benefit, maka intervensi ini menguntungkan, untungnya adalah sebesar 134 miliar US dollar. Nah, metode valuasi outcome, bagaimana sih kita memvaluasi atau memoneterkan kesehatan, itu bagaimana caranya? Ada beberapa cara, ada dua. Yang pertama adalah human capital approach, yang kedua adalah willingness to play approach. Yang pertama itu human capital approach. Human capital approach berasumsi bahwa nilai dari kesehatan, berapa sih misalnya nilai dari seorang individu itu selamat dari stroke misalnya, itu equal, setara dari produktivitas yang mereka hasilkan. Paham nggak maksudnya di sini? Jadi kalau suatu individu itu terhindar dari stroke, dia bisa produktif menjalankan pekerjaannya, dia bisa mendapatkan gaji, mendapatkan beberapa keuntungan. Nah, keuntungan-keuntungan yang berupa moneter itu adalah valuasi moneter dari keuntungan dari menjalankan suatu program tersebut, sehingga menyebabkan keuntungan kesehatan. Itulah nilai rupiah dari keuntungan kesehatannya. Atau di sini ilustrasi pembandingnya adalah suatu nilai dari penyakit, suatu biaya dari penyakit adalah biaya akibat hilangnya produktivitas karena penyakit tersebut.
berapa misalnya tadi, berapa nilai dari Anda menderita diabetes adalah berapa biaya yang Anda rugi akibat Anda menderita diabetes. Itulah nilai Anda menderita diabetes, biaya Anda menderita diabetes. Ini lebih detailnya lagi. A person expected income before taxes, jadi pendapatan seseorang sebelum pajak dan atau value dari aktivitas non-marketnya, misalnya housework, childcare, itu digunakan untuk mengestimasi nilai dari health benefits to that person. Jadi kalau ini yang positif ya, berapa sih nilai kesehatan seseorang itu divaluasi dari berapa orang tersebut sanggup menghasilkan gaji atau sanggup membayar misalnya asisten rumah tangga, sanggup membayar pelayanan kesehatan untuk anaknya, itu adalah nilai kesehatan dari orang tersebut. Ada kerugian jika menggunakan human capital approach. Gaji seseorang itu tidak mencerminkan nilainya ke society atau ke komunitas, dan metode ini biasanya literaturnya sangat sedikit sehingga agak sulit diaplikasikan. Nah, metode kedua adalah willingness to pay approach atau pendekatan willingness to pay. Metode willingness to pay itu mengestimasi nilai dari kesehatan, memvaluasi secara moneter keuntungan kesehatan dengan mengestimasi berapa orang mau membayar untuk terhindar dari kesehatan yang menurun. Gimana ya? Contohnya misalnya, ini investigator menanyai sekelompok orang, berapa yang mereka mau bayar untuk mengurangi atau untuk mengurangi kesempatannya atau peluangnya untuk meninggal dari 1:1000 ke 1:2000. Berarti kan peluang meninggalnya kan lebih kecil ya. Yang satu orang di antara 1000 orang, yang satu orang di antara 2000 orang. Ketika ditanya sekelompok orang, rata-rata misalnya mereka mau membayar $100. Maka secara teoritis nilai dari outcome kesehatan tadi dari 1:1000 menjadi 1:2000 adalah $200.000. Bagaimana caranya? $100 dibagi 0,001 dikurangi 0,005. 1:1000 dikurangi 1:2000 tadi. Tapi kekurangan dari metode ini adalah orang yang ditanya berapa mereka mau membayar mungkin tidak mencerminkan sebenarnya mereka mau membayar. Ini kan kita menanya andaikan kesempatan mati Anda dari 1:1000 lebih kecil menjadi 1:2000, Anda mau membayar berapa? Ini hanya pengandaian, tidak mencerminkan berapa orang tersebut sesungguhnya mau membayar. Sehingga mungkin masih bias pengukuran ini untuk memoneterkan health outcomes tadi. Dan juga masih bisa diperdebatkan apakah 0,0005 peluang dia meninggal tadi 0,0005 itu sebenarnya meaningful nggak sih? Atau pertanyaan itu sebenarnya bisa maksa orang untuk benar-benar berpikir nggak sih mereka mau mengeluarkan uang berapa kalau angkanya tadi 0,0005. Jadi agak bias pengukurannya juga di sana. Nah, ini adalah latihan dari cost benefit analysis. Sebuah pemilik apotek swasta, dia mau consider atau mau mempertimbangkan servis farmasi klinis baru. Jadi apotek tersebut dia ingin farmasi klinis lah. Sebenarnya layanan farmasinya ada tapi kurang ke klinis, sehingga dia mau gimana kalau aku menyediakan layanan farmasi klinis di apotekku ini. Analisisnya adalah berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa biaya keuntungannya dari cost benefit A atau B. Jadi A itu paket
farmasi klinis yang menyediakan apa-apa, misalnya ada paket selain konseling, kemudian mungkin ada cek gula darah dan lain-lain. Paket B mungkin dia rokok, misalnya diabetes dan lain-lain. Pokoknya ada 2 bentuk dari farmasi klinis. Bentuk A, farmasi klinis paket A, farmasi klinis paket B. Nah, cara dia menganalisisnya adalah mengestimasi berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa keuntungannya selama 3 tahun berturut-turut. Pelayanan farmasi klinis A pada tahun pertama itu $50.000. Kemudian pada tahun kedua $20.000, pada tahun ketiga juga $20.000. Tapi keuntungannya adalah $40.000 selama 3 tahun, setiap tahun selama 3 tahun. Nah, paket pelayanan farmasi klinis B itu pada saat dimulai lebih rendah ya, yang dibutuhkan $40.000. Tapi di tahun kedua dan ketiga itu $30.000. Beda, kalau yang A tadi kan $20.000 di tahun kedua dan ketiga. Kalau paket B itu $30.000 di tahun kedua dan ketiga. Tapi keuntungannya adalah $45.000 setiap tahun selama 3 tahun. Ini Anda lihat di tabelnya, biaya, keuntungan. Biaya, keuntungan. Tahun pertama $50.000 keuntungannya, tahun kedua $20.000, tahun ketiga $20.000 untuk program A, sehingga totalnya $90.000. Sedangkan keuntungannya $40.000 tiap tahun, sehingga ketika tahun ketiga keuntungannya $120.000. Sedangkan program B, tahun pertama biaya yang dikeluarkan $40.000, tahun kedua $30.000, tahun ketiga $30.000, sehingga biaya yang dikeluarkan adalah $100.000. $10.000 lebih mahal daripada biaya A. Sedangkan keuntungannya $45.000 per tahun, sehingga keuntungan total selama 3 tahun adalah $135.000. Ini kita abaikan yang di bawah ya, karena di bawah itu adalah discounting rate, dan ini belum dibahas di pertemuan selanjutnya, discounting rate. Jadi nominal uang misalnya nih ya, uang 100.000 di tahun 2020, nilainya pasti akan berbeda di 2021, nilainya akan berbeda di 2022. Pasti kan nilai 50.000, kalau sekarang nih 50.000 misalnya bisa beli Vineta. Pada tahun 2021 harga Vineta lebih mahal, sehingga 50.000 tidak bisa beli lagi Vineta, sehingga nilainya berkurang. Di tahun 2022 nilainya berkurang lagi, itulah yang dinamakan discounting. Di sini diskon ya, 50.000, 20.000 di diskon, 20.000 lagi di diskon lagi. Nah itu tapi tidak kita indahkan pada contoh kali ini. Nah kalau kita menghitung secara rasio, metode yang pertama membandingkan biaya dan juga manfaat, masih untung nih. Untuk cost yang A 1,33 banding 1, jadi lebih dari 1, sedangkan yang B 1,35 banding 1. Caranya adalah keuntungan dibagi biaya. Keuntungan dibagi biaya, rasionya dua-duanya lebih dari 1. Artinya menginisiasi layanan farmasi klinis A dan B itu sama-sama menguntungkan. Tapi B itu lebih untung karena rasionya lebih besar daripada A. A 1,33, B 1,35. Jadi masih menguntungkan yang B. Meskipun biaya yang dikeluarkan 10.000 lebih mahal. Kalau dari metode net benefit dollar, yaitu mengurangi manfaat ke biaya, biaya untuk program A itu keuntungannya adalah 30.000, manfaat dikurangi biaya untuk program B keuntungannya adalah 35.000. Jadi dua-duanya sama-sama untung karena masih ada profit, masih ada selisih positif. Tapi keuntungannya lebih untung program B meskipun biaya yang dikeluarkan lebih tinggi. Jadi itu adalah kesimpulannya. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Apabila masih ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom deskripsi. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Saya akhiri penjelasan saya pada metode kajian farmakoekonomi yang ketiga, yaitu cost benefit analysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.